Halo, perkenalkan, nama saya Asop Sopian dari kelas A2 PGSD Gipsuluenge Bandung. Dan di sini saya akan mereview materi matkul media pembelajaran berbasis IT. Yang pertama ada teknologi informasi dalam pembelajaran. Oke, teknologi informasi dalam pembelajaran yaitu teknologi yang komunikasinya yang berfungsi sebagai penyalur informasi, juga penyimpanan dan pengolahan eh, informasi. Jadi, elektronika learning dapat didefinisikan sebagai upaya menghubungkan pembelajaran siswa dengan sumber belajar database, pakar atau guru perpustakaan yang secara fisik terpisah ataupun bahkan berjauhan. Oke, secara umum ada dua kedudukan dalam pembelajaran, yang satu sebagai pendorong pendidikan dan yang kedua memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada yang dapat eh, dipengaruhi dari sumber-sumber yang lain, tidak di kelas juga. Oke, ruang lingkup teknologi informatika umumnya yaitu teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemeras. Lalu manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran eh, memungkinkan akses yang lebih luas, meningkatkan kelebihan siswa, mempermudah kolaborasi, memungkinkan personalisasi pembelajaran. Lalu dua ada teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini merupakan suatu pembaruan pembelajaran yang dikemas dengan dorongan ruang pembelajaran yang untuk melakukan langkah-langkah belajar dan meningkatkan hasil belajar yang lebih lagi. Oke, jadi inovasi pembelajaran itu penting. Kenapa? Karena dapat meningkatkan semangat belajar, juga dapat mempercepat IT, informasi, komunikasi, teknologi. Oke, ataupun teknologi informasi dan komunikasi. Oke. ICT merupakan salah satu teknologi yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran dan juga digunakan pada saat proses pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan juga lebih bermakna dan terencana. Nah, teknologi informasi ini berperan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Contoh, teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Di sekolah dasar itu ada laptop, komputer, terus juga eh apa sih itu teh? Infocus, juga smart television, jaring internet, email, eh power bank, HP. Lalu, media yang biasa digunakan dalam memanfaatkan teknologi informasi di jenjang SD itu yang pertama ada media pembelajaran video dan animasi, juga virtual reality, game, learning, augmented reality, podcast, multifungsi, dan alternatif. Yang ketiga ada konsep dasar multimedia. Konsep dasar multimedia ini terdiri dari tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Jadi multimedia ini merupakan kombinasi dari pada sedikit apa media input dan juga output dari data media ini dapat berupa audio, suara, ataupun musik. Lalu video animasi, teks, grafik, dan juga gambar. Lalu ada 4 komponen
Multimedia yang pertama itu terdapat peralatan elektronika yang mampu mengkoordinasi apa yang dilihat dan juga didengar, yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Yang kedua, harus terdapat link yang dapat menghubungkan antara antara pengguna dengan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada terdapat alat navigasi yang berguna untuk memandu pengguna dan juga untuk menjelajah informasi yang dibutuhkan ya guys. eh untuk mengumpulkan dan memproses dan mengkomunikasikan. Jadi eh yang dapat selanjutnya ada prinsip multimedia, yaitu ada 71 prinsip multimedia. Prinsip keterdekatan ruang, prinsip keterdekatan waktu, prinsip koperasi, juga prinsip modalitas, juga prinsip redundansi, juga prinsip perbedaan atau individual. Untuk jenis multimedia itu ada 3: multimedia interaktif, multimedia linier, juga ada multimedia hiperaktif. Nah, multimedia ini bermanfaat bagi proses pembelajaran, yaitu sebagai cara konkret untuk mengurangi verbal, memperbesar minat siswa, dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan mood dan juga semangat siswa untuk lebih semangat lagi belajar. Oke. Lalu ada pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan atau pembelajaran SD. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran SD ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan suasana belajar yang lebih efektif, juga lebih inovatif dan kreatif untuk siswa, menjadikan lebih semangat. Yang sesungguhnya yaitu adanya perubahan tingkah laku siswa yang dapat diukur dan juga diamati. Lalu, ada jenis-jenis multimedia yang diterapkan, ada multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, dan multimedia linier. Multimedia presentasi, pembelajaran multimedia, pembelajaran mandiri, multimedia kids, juga hypermedia, dan juga virtual. Hubungan multimedia dengan pembelajaran, yaitu penggunaan multimedia ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dari yang tadinya kurang semangat menjadi lebih semangat lagi, karena contohnya seperti kita menayangkan suatu video di dalam YouTube lalu pakai laptop dan juga infocus. Oke. Dan kelima, ada dampak multimedia dalam pembelajaran nih. Multimedia merupakan gabungan dari berbagai media yang berfungsi untuk menyampaikan informasi untuk sebuah kepentingan pembelajaran. Implementasi multimedia untuk pembelajaran yaitu metode pengembangan yang berbagai hal, yaitu jenis multimedia yang akan dibuat, tahapan pengembangan yang dijalankan, komponen dan media yang digunakan, serta bagaimana implementasi sistem multimedia tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam teknologi informasi dan teknologi pendidikan. Lalu ada faktor pengaruh multimedia. Di sini ada beberapa poin, yaitu desain dan konten multimedia, lalu ada metode pengajaran yang digunakan, karakteristik peserta didik, juga lingkungan belajar yang dapat diakses, lalu ada faktor eksternal. Lalu ada 4 pilar pendidikan, yaitu learning to do, learning to know, learning to be, dan learning to live together. Dan tujuan multimedia, yaitu multimedia dalam penggunaan dapat meningkatkan efektivitas dalam penyampaian suatu informasi. Contohnya seperti pengumuman kalau misalkan libur kan
kalau misalkan ada daring, misalkan hari ini teh libur, terus besok teh daring, kan kalau misalkan dengan multimedia itu seperti HP, media bisa dapat diumumkan secara eh, dadakan gitu kan ya, gitu. Lalu ada dalam penggunaan multimedia di lingkungan mendorong partisipasi, keterlibatan dan ekspektasi panggung gitu. Lalu 6 ada pengembangan media berbasis informasi ini communication and technology atau dalam kurung bisa disebut ICT. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Lalu ada ragam media pembelajaran, media visual yaitu media audio, project skill media, terus project motion media, dan project still media. Jenis dan contoh media pembelajaran berbasis komputer. Lalu ada media pembelajaran visual, yaitu media pembelajaran audio, media pembelajaran audiovisual, dan media pembelajaran multimedia. Contoh presentasi menggunakan PowerPoint, terus CP atau DVD, terus juga video pembelajaran. Lalu ada internet seperti WiFi, hotspot, dan lain-lain. Prinsip-prinsip karakteristik media pembelajaran berbasis komputer yaitu berorientasi pada tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran individual dan pembelajaran mandiri dan pembelajaran tuntas. Ya. Dan ternyata ada efektif, menyesuaikan, dan interaktif, menarik minat, dan terkonsep. Oke, dan saya juga di sini ada wawancara ke SD Baros Mandiri 4 dan ini videonya. Oke, bye-bye. Kalau di kelas tinggi untuk integrasi teknologinya kadang-kadang gitu ya, tidak terlalu sering juga, karena di kelas tinggi khususnya saya di kelas 5 anak-anak itu tidak diperbolehkan membawa HP gitu ya. Jadi di pelajaran-pelajaran tertentu mereka boleh bawa handphone, jadi paling teknologinya di sebelah situnya. Kadang juga kalau misalkan lagi untuk butuh materi yang memang susah dijelaskan, kita pakai lab TIK karena di sekolah ini ada satu ruang lab. Jadi kita memanfaatkan itu untuk penayangan video seperti lagu-lagu dan yang lain. Kalau untuk di pelajaran TIK itu hampir tiap hari, karena memang kan pelajaran teknologi judulnya juga ya. Itu hampir tiap pertemuan pasti belajar menggunakan teknologi. Hampir setiap hari. Ya, dari kelas 3 sampai kelas 6 udah ada jadwalnya. Cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Cara memilihnya berarti dilihat dari materinya dulu. Materinya apakah sesuai dengan digitalisasi seperti ini. Pernah juga saya menerapkan untuk menggunakan QR code gitu ya, buat evaluasi. Jadi di dalamnya isi soal-soal, tapi dengan QR code itu anak-anak scan sendiri, jadi punya soal sendiri-sendiri. Tadi seperti itu sih untuk evaluasinya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Diawali dengan
kurikulum dulu kita lihat dari kurikulum terus turun sampai kalian ini sudah pakai kurikulum merdeka ya? Iya. PP, ATP itu udah hantam kali ya? Sampai sana. Jadi dilihat dulu materinya, kesesuaiannya, nanti apabila cocok menggunakan teknologi yang kita gunakan, apabila lebih efektif menggunakan pembelajaran seperti biasa yang kita gunakan pembelajaran seperti biasa. Cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa. Cara menyesuaikannya paling diawali dengan kita tes dulu anaknya. Maksudnya ini misalkan A itu maksudnya gaya belajar apa, yang B gaya belajar apa. Jadi kita harus tahu dulu setiap anak punya gaya belajar apa. Biar nanti kalau misalkan sudah kita ketahui gaya belajar anaknya kinestetik, visual atau auditory, jadi kita itu menyesuaikan evaluasinya. Kalau misalkan banyaknya kinestetik biasanya pakai games yang jadi anak itu oh ini loh kinestetik itu seperti ini evaluasinya. Kalau misalkan auditory nanti anak diberikan soal tapi dalam bentuk suara-suara itu mendengarkan. Tapi seperti itu menyesuaikannya dengan gaya belajar. Lalu bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan siswa? Jadi cara menyesuaikannya paling dilihat dulu dari tadi kan gaya belajarnya. Kemudian khususnya di kelas saya itu memang ada anak berkebutuhan khusus dalam fisiknya, kebetulan dalam fisiknya. Jadi untuk menyesuaikannya kita lihat kebutuhannya apa dan kita bimbing. Jadi tidak secara klasikal, lebih efektif kalau yang memang berkebutuhan khusus itu satu-satu gitu. Jadi biar dianya pun oh iya belajar ini dibimbing oleh gurunya, jadi dia pun nempel di kelas, setidaknya ada yang pelajari. Ibu selanjutnya cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dan Memfasilitasinya biasanya di materi tertentu kan disuruh membawa handphone, misalkan ada sebulan sekali ataukah 2 bulan sekali. Jadi mau yang punya atau mau yang enggak disuruh membawa ke sekolah. Terus di sekolah kita belajar bareng menggunakan gadgetnya itu. Jadi ada beberapa materi yang memang tidak bisa disampaikan secara apa sih kayak ceramah gitu dengan menggunakan media-media lain. Itu misalkan ada materi yang memang perlu menggunakan teknologi gitu ya, seperti yang kemarin itu belajar tentang siklus air. Kan nggak akan anak itu kalau dibawa keluar juga kalau lihat siklus air nggak mungkin lihat dari penguapan sampai turun hujan juga kan. Jadi anak-anak itu memang menggunakan teknologi, oh lihat ini tahapannya, jadi terlihat di dalam lalu dia berperiksa itu yang kurang dalam pembelajaran plastik. yang sering digunakan paling dengan penggunaan laptop. Terus kalau misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia, kebetulan saya di kelas seringnya mendengarkan anak-anak dongeng, sebuah dongeng, menggunakan speaker aja sih, sederhana. Dengarkan dongeng, terus nanti anak-anak paling ceritakan lagi gimana isi dongengnya. Atau kadang-kadang kalau enggak riweh gitu ya, kan biasanya Infokus itu memang cuma ada 3 di sekolah ini. Jadi kan harus berebut dengan guru yang lain, ataupun mau juga masang redup sekali gitu ya, bawa kabel, bawa Infokus, pokoknya rada-rada ribet. Paling kalau penggunaan Infokus selain di lab, di kelas juga paling menayangkan video-video seperti itu. Nah, selanjutnya contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran dan berarti bagi siswa. Paling untuk di kelas tinggi, khususnya yang boleh pelajaran TIK, ya, nyambung juga soalnya sambil ngajar TIK juga. Jadi di pembelajaran TIK dibagi gitu ya, dari kelas 3 sampai kelas 6. Kalau untuk kelas 3 itu mulai dari hal-hal dasar menggunakan komputer, keyboard, monitor dan sebagainya, dan sampai kelas 6 inovasi
integrasinya kemarin memanfaatkan produk-produk Google mengenai email anak-anak, terus menggunakan Canva, kan sekarang lagi rame-rame itu Canva. Iya, jadi anak-anak kan di Canva bisa buat, kemarin itu yang paling anak-anak yang paling sukai adalah pembuatan komik. Komik itu kan sudah ada template di Canva, anak-anak tinggal nambahin cerita atau nambahin gambar apapun. Nah itu anak-anak sangat suka, dia belajar TIK terus aja. Waktu cuma 35 menit, tapi ibu mau lagi gitu ya. Itu paling untuk pelajaran kelas tinggi yang TIK khususnya. Kalau hambatan atau kesulitan yang pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Hambatannya itu yang pertama yang harus disesuaikan dengan gaya belajar. Kan gaya belajar beda-beda. Anaknya di kelas 31, kita harus mengakomodasi semuanya, itu sangat susah. Pertama hambatan dari itu. Yang kedua, hambatan dari fasilitas juga di sekolah. Mau pakai Infocus setiap hari, satu cuma ada 3, ridu bawanya. Udah mau harus bawa laptop juga kan berat. Nah itu. Terus hambatannya juga untuk lab, khususnya untuk lab, komputer juga tidak banyak, cuma ada 12, dan itu pun anak-anak harus duduk berdesakan gitu ya. Gak mungkin dibagi 2 sesi, sedangkan TIK itu cuma 35 menit, masa mau 15 menit gitu ya, baru juga nyalain, mau matiin lagi masa gitu. Ya paling seperti itu. Nah, kalau untuk solusi dari kesulitan itu gimana? Solusinya paling dengan penjadwalan. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu full ada, kalau untuk di lab ada jadwal TIK kelas apa, meskipun cuma 35 menit, tapi dari kelas 3 sampai 6 rasakan gitu belajar teknologi informasi. Terus paling kalau untuk hambatan yang lain, yang Infocus itu kita juga menyusun jadwal siapa yang mau pakai guru ini duluan atau siapa habis guru ini, jadi tidak berebut juga. Terima kasih. Selanjutnya ke kelas Ibu, kalau untuk yang kelas rendah itu pertanyaannya, integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas rendah itu seperti apa? Kalau di kelas rendah sih kurang lebih sama ya sama kelas tinggi juga, karena emang di kelas kita juga apalagi kelas anak-anak ya belum bisa diatur kalau di kelas tinggi, jadi nggak terlalu sering pakai teknologi yang kalian TIK gitu, tapi kelas anak belum TIK itu pasti paling fokus pakai fokus itu kan fokus juga ada jadwalnya, jadi nggak terlalu sering. Paling tambahan kalau misalnya kita kan sering belajar daring ya, kadang kayak kemarin ujian kelas 6, kelas 1 sampai 5 libur. Nah untuk kelas rendah 1 sampai 3 khususnya di bidang PAI ya, karena saya nggak ngajar jadi guru kelas. Kalau di pengalaman saya lebih ke memberikan video misal atau link YouTube, jadi anak-anak nonton penjelasan dari YouTube, sehingga kan anak-anak lebih senang melihat dan mendengar dari gambar gitu ya dibandingin baca gitu. Makanya mungkin salah satunya yang paling sering di kelas 1 sampai 3 SD mah YouTube sih gitu. Kalau di pembelajaran daring, kalau misalnya langsung mungkin pakainya proyektor. Yang selanjutnya, cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kita lihat dulu dari sarana prasarana pertama. Terus yang kedua kita bikin RPP dulu kan ya. Tujuan pembelajarannya apa, apakah strateginya bagaimana, metodenya bagaimana, lalu kita pilih medianya seperti apa yang cocok. Tapi lagi-lagi karena sarana prasarananya kurang, cuma 3 proyektor, sehingga mau pakai PowerPoint juga mikir lagi, mau pakai tayangan pakai YouTube misal, jadi mikir lagi gitu. Jadi sehingga ya kadang kita pakai medianya media yang nggak pakai IT gitu. Yang selanjutnya, cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT. Kalau caranya sih paling ya cari dulu anaknya mau kayak belajar apa, kayak tadi kayak mau
fasilitas tadi juga disambungin, lalu bikin di RPP modul, terus ya media ininya apa modul ajarnya apa disesuaikan gimana kondisi anaknya sama kondisi gurunya juga. Lalu Ibu, cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda antara siswa? Ya, karena sekarang sebenarnya harusnya kita sebagai guru udah bisa merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Maka dari itu ya kita juga harus sebagai guru ya, dari cara guru kita harus sering sharing. Pertama, gimana kalau misalnya ke anak yang nggak bisa diem, ke anak yang pendiam, ke anak yang sering bicara tanpa disuruh. Sebenarnya itu menjadi hambatan sih bagi kita, karena gaya belajar anak dalam satu kelas 30 anak kan mungkin ada 30 gaya belajar yang berbeda. Makanya lebih ke kita menyamaratakan dulu ya yang dominannya di kelas itu teh. Misal gaya belajarnya auditori misal, ya kita pakai itu. Karena kalau kita pakai semuanya, sumber dayanya juga kayaknya harus pakai pendamping. Sebetulnya guru itu harus pakai pendamping, karena kalau satu orang di dalam satu kelas, utamanya kelas rendah kan ya, kalau kelas 6 mungkin masih bisa diam gitu dia mengisikan. Tapi kalau kelas 1 disuruh diam kan nggak bisa ya. Makanya mungkin kita teh di kelas sebenarnya lebih ke mengkondisikan dulu gitu cara belajarnya mah, sambil gitu, yang utamanya yang penting anak-anak mau dengerin, mengkondisikan. Lalu Ibu, untuk cara memfasilitasi kolaborasi antara menggunakan teknologi informasi dan pembelajaran ya? Fasilitasi, kalau pengen anak berkolaborasi sih yang pertama mungkin dikelompokkannya anak-anaknya. Lalu yang kedua mungkin kalau di saya itu biasanya tulis banyak. Kalau saya pakai itu tulis banyak supaya mereka bisa berkolaborasi. Belum kelas, saya kan beda ya. Sama aja sih kalau di kelas juga dikelompokkan. Misal ya kalau di kelas 3 kan kelas 3 maksudnya kelas rendah ini. Kadang bisa bawa HP, tapi satu HP satu komputer. Iya, kalau per orang kita nggak bisa mengkondisikan semuanya. Takutnya ada yang malah buka games, ada yang malah buka foto-foto lah gitu ya, suka jahil-jahil anak-anak mah. Makanya kita siasatnya udah satu kelompok satu aja, biar bisa berkolaborasi dan kerjasama, dan kita juga bisa manage gitu ya anak-anak. Media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran. Kalau pernah sih pakai Canva juga pernah, terus pakai Google Sheet. Tapi kalau sering masih YouTube ya, di YouTube Kelas 1 sama 1 sampai 3. ya. Beda dengan jenjang kelas atas kan Kahoot juga udah Kahoot, Quizzes. Tapi anak kelas 1 dikasih Quizzesnya nggak mungkin. Kadang nari gue belum kan, nggak bisa. Paling ya itu nonton aja, nonton. Selanjutnya, contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti. Sebenarnya ini masih ide ya, kalau diterapkan kan kembali ke sarana prasarana. Kalau dari saya lebih ke games, tapi gamesnya ditayanginnya pakai infocus gitu, biar anak-anaknya beda gitu. Oh iya beda, kayak kayak misal soalnya ditampilkan di layar, lalu mereka yang bisa jawab di depan. Kayak Canva kan bisa media Canva yang bikin soal, kita pencet di anak pencet di depan, kita yang kan ada ya. Lalu hambatan atau kesulitan dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang. Kesulitan atau hambatan yang pertama mungkin dari gaya belajar anak yang berbeda-beda. Mungkin yang kedua sarana dan prasarana, fasilitas dari sekolah juga masih
Sebenarnya kalau dibilang nggak ada, tapi kurang banyak karena di sini 19 kelas batas. Kalau di sini hanya 6 rombel mah kayaknya bisa 3 fokus pun gitu. Terus yang ketiga mungkin dari sumber daya gurunya juga ya. Di sini kan gurunya ada yang oke udah jago IT, ada juga yang kalau misalnya udah mau pensiun mah kadang gurunya atau bapak gurunya ke IT-nya kurang, mungkin dari situ hambatannya. Tapi kalau dari guru sih lebih ke kita pakai ini ya, jadi kayak seminar-seminar gitu untuk guru-guru supaya pada bisa IT. Nah Bu, untuk solusi dari kesulitan itu gimana? Tadi kayak seminar Untuk guru Itu untuk guru seminar, terus kayak tutor saya ya. sama guru sharing gitu, gimana ngadepin anak kayak gini atau gimana belajar kalau mata pelajaran ini gitu. Kalau dari gaya belajar anak mungkin kita harus mengenal ya, di kelas, guru kelas khususnya ya harus lebih ekstra mengenal anak-anak satu persatu gitu supaya bisa ini belajarnya seperti ini belajarnya auditori atau visual. Tapi kalau dari sarana prasarana itu mah di luar kalau IT ya di luar kuasa guru, itu mah lebih ke Kondisi sekolah ini cuma lebih ke pejabat-pejabat sekolah mungkin ya. Tapi kalau dari media pembelajaran mungkin guru bisa pakai kayak bikin karton yang ditempel-tempel gambar